Halo, saudara semua. Hari ini balik lagi. Saya lagi berkunjung di salah satu pegiat hidroponik yang ada di Kota Kupang. Ya, ini adalah kebunnya. Kebetulan beliaunya lagi sementara di kebun. Seperti apa cerita hidroponiknya? Mari kita saksikan bersama-sama. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya Bapak. Ini dengan Bapak siapa kalau boleh tahu Bapak? Dengan Bapak Petrus. Siap Bapak. Ini Bapak Petrus, ini kebunnya Bapak nih, kalau boleh tahu lokasinya di mana Bapak? Di Kelurahan Belo, Kelurahan Belo, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, baik, siap Bapak. Bapak ini mungkin kami mau tanya-tanya sedikit Bapak. Boleh. Mungkin dari awal mula Bapak kenal hidroponik itu bagaimana Bapak? Awal mula saya mengenal hidroponik ini, kebetulan saya sedikit hobi menanam. Ya, baik. Saya sering menonton acara televisi yang ada acara pertanian, khususnya pertanian hidroponik. Lalu sambil saya menonton di YouTube, saya kemudian tertarik untuk mencoba menanam secara hidroponik atau sistem hidroponik. Terus awal mula Bapak memulai hidroponik ini dari kapan Bapak? Ini saya memulai sejak tahun 2018. Oh, mulai 2018. Iya. Awal mulanya Bapak tanam hidroponik ini berapa banyak Bapak instalasi yang Bapak punya? Awal mula saya menanam hidroponik ini jumlah pipa waktu itu 8 batang. Oh, itu tahap uji coba Bapak ya? Uji coba 8 batang. Yang ini nih, instalasi yang sementara ini? Iya, instalasi yang ini posisinya pas di sini. Ini. Oh iya. Waktu itu saya mencoba menanam awal jumlah 8 batang. Dengan panjangnya berapa Bapak waktu itu? Waktu itu 8 batang itu saya sambung 2 batang. Oh, jadi 8 meter apa ya? Jadi 8 meter. Oh iya. 8 meter ya. Iya, baik. Terus waktu itu awal pertama kali Bapak tanam, tanaman yang ditanam itu apa Bapak? Selada atau? Saya menanam pertama itu selada. Selada. Jenis tafung. Oh, jenis tafung. Tafung. Setelah itu ada tanaman lain atau hanya selada? Di awal itu hanya jenis tafung saja. Oh, jenis tafung saja Bapak. Jenis tafung saja. Dalam perkembangannya saya mencoba untuk menanam jenis anisel seperti ini. Oh iya. Lalu selada siamak, selada wangi. Selada wangi. Kalau selada wangi yang besarnya sudah seperti itu. Oh iya. Lalu pernah tanam juga caipira dan maritima. Oh iya. Saat ini paling banyak jenis yang saya tanam adalah anisel dengan tafung. Oh, dengan tafung ya. Bapak. Oke, baik. Ya Bapak, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit kepada kami ini sistem yang Bapak pakai di kebunnya Bapak. Iya, sistem yang saya gunakan ini sistem DFT. Iya. Terus panjang meja yang ada ini berapa Bapak? Panjang meja ini 12 meter. Oh, 12 meter. 12 meter. Jadi, terus jarak tanam antara tanaman ini berapa Bapak? Jarak tanam antar tanaman itu 20 cm. Lalu jarak antar jalur ini, antar pipa ini juga sama 20 cm. Oh, berarti ideal untuk tanaman selada Bapak ya? Iya. Terus Bapak kalau di kebunnya Bapak ini Bapak tanam hanya selada biasa saja sama selada romen atau ada tanaman lain? Ada beberapa jenis tanaman, tapi pada umumnya selada saja. Selada. Itu selada jenis tafung,
selada wangi, siomak, Cioma. Iya. anisel. Memang sebelumnya saya pernah tanam caipira, Iya. maritima. Tapi untuk sementara ini paling banyak anisel dan tafung. Anisel sama tafung. Oh iya, baik Bapak. Terus Bapak dengan talang seperti ini kan saya lihat ada sistem tingkat. Mungkin bisa diceritakan Ya. sedikit Bapak. Memang karena keterbatasan biaya Oh ya. dan saya menonton beberapa video YouTube, ternyata ada yang bertingkat juga. Oh, Maka sistem saya tingkat. coba bertingkat, apakah bisa atau tidak, tetapi ternyata bisa juga sistem bertingkat sepanjang yang di bawah ini mendapat suplai sinar matahari yang cukup. Oh iya, iya. Jarak antar yang tingkat 1 dengan tingkat 2 ini sekitar 80 cm. Oh 80 cm Ya. Bapak. Ya. Sebenarnya bisa lebih pendek lagi, bisa 60 cm, tetapi jarak antar pipa di atas ini harus lebih jarak lagi supaya suplai sinar matahari ke bawah bisa cukup. Oh iya, baik Bapak. Terus Bapak, ini kan satu meja begini isi berapa pipa Bapak? Ya, yang bentangan ini 2 meja. Oh, 2 meja ini ada terbagi atas 10 jalur pipa. Jadi yang 5 jalur pipa, 1, 2, 3, 4, 5 itu satu meja. Lalu 5 jalur berikut itu satu meja, dilayani masing-masing aerator atau dinamo air. Oh, Ya. jadi 5 pipa ini satu pompa sendiri, terus 5 pipa yang di sebelahnya lagi satu pompa sendiri. Jadi satu meja ini 2 pompa Bapak. Iya, yang meja yang ini nih bentangan besar ini 2 meja, 2 pompa. Yang sebelah sana 2 meja, 2 pompa. Lalu yang di atas ini 1 meja, 1 pompa. 1 pompa. Oh iya, Pak. Terus kalau yang ini nih jumlah keseluruhan lubang tanam berapa Bapak? Kalau yang ini, yang di bawah ini ada 600. 600, iya. Masing-masing dinamo air atau aerator itu menyuplai air untuk 300 pohon. Oh iya, Di iya. sebelah yang sana juga 600 pohon. Iya. Yang di atas ini 360 pohon. Oh 360 Iya, pohon. 360 Oh iya, pohon. karena dia ada 6 pipa Bapak. Ada 6 jalur pipa. 6 jalur pipa. Iya. Iya, iya, iya. Baik Bapak, apakah tiap ini nih kita bisa lihat penampungannya Bapak? Bisa. Kita bisa. Baik. Penampungannya ada di sana. Iya, baik. Ya Bapak, ini mungkin bisa ceritakan penampungannya Bapak? Iya. Ya. Kalau yang ini untuk meja yang mana Bapak? Yang penampungan ini pakai cool box. Ini untuk menyuplai yang di atas di ini. Tingkat 2 yang di atas. Oh iya, baik. Ya. Ini kapasitas dinamonya 28 watt. Oh iya. 38 watt. Oh, Ya. Oh iya, iya. 38 watt. Ya. Ini untuk melayani 360 tanaman. 360 tanaman. Iya, baik Bapak. Ya. Kan kalau kita lihat nih airnya kan sedikit Bapak. Apakah berpengaruh? Ini kebetulan airnya habis. Sudah berkurang. Sudah berkurang, iya. jadi saya harus segera tambah. Segera tambah. Tapi Segera ini kan tambah. sistem DFT berarti kalau walaupun airnya sedikit begini tidak terlalu berpengaruh Bapak ya? Memang tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh. Salah satu keunggulan sistem DFT ini adalah walaupun iya. Memang kalau listrik mati, air masih ada. Iya, betul. Masih ada di pipa. Walaupun siang terik seperti ini juga dia masih Iya. stabil Bapak ya? Masih. Iya, Masih kita lihat juga tanaman tidak ada Iya. yang sampai harus Ini kebetulan iya.
panas sedikit, jadi Iya, iya. ya. Kalau yang ini dia pakai Ya. penampungan yang di bawah. Iya, ini menggunakan penampungan yang di sini saya menggunakan ember ini kapasitas 60 liter. Lalu motornya kapasitasnya 25 watt. Ini Ya. untuk menyuplai ke 300 pohon. Oh, yang 5 ini, 5 Ya, jalur 300 ini. pohon ya. Oh iya. Terus yang sebelah juga sama, Pak? Sama-sama. Oh, jadi satu apa istilah sini ada 3 penampungan. Iya, iya. Ini tersendiri. Ini juga. Ya, Oh iya, iya. ini juga menyuplai. Ini kapasitasnya 25 watt. Oh, 25 watt Ya, juga. dayanya 25 watt. Kalau yang ini juga sama. Ini dia sama. 2 penampungan juga. Ya, penampungannya menggunakan ember ini 25 watt untuk melayani masing-masing 300. Oke, Ya. baik. Iya, Bapak. Apakah di sini nih kebun instalasinya Bapak hanya ini atau masih ada lagi, Bapak? Oh ya, kebetulan masih ada di bawah. Oh, baik. Di bawah Mungkin lagi. kita bisa sekalian lihat-lihat, Bapak. Bisa. Kita bisa lihat di bawah. Jadi dari sini langsung Ya. isi ke situ. Saya ambil dari sini untuk isi di sini karena selang yang dari bak air penampung besar tidak bisa naik sampai di atas. Oh iya. Kalau yang ini dia bisa terisi sendiri karena bak penampungnya, kalau air berkurang bak penampungnya lebih tinggi sedikit, jadi bisa terisi secara otomatis. Karena saya menggunakan ini keran otomatis ini. Oh, ada keran otomatis, Pak? Iya, ini iya yang ini. keran otomatis. Oh iya. Jadi kalau air kurang terisi sendiri. Wah, ini luar biasa inovasi yang. Jadi walaupun merawat sendiri tidak terlalu repot, Bapak? Ya, khusus untuk yang tidak bisa terisi secara otomatis, ya mesti manual. Perhatikan khusus. Terus lebar ini berapa, Bapak? Lebar ini yang ini. Sekitar 2 meter. Oh, yang ini 2 meter. 180 lah. 180 lebar. Yang ini juga 2 meter. Ya, 2 meter. Ya. Terus plastik UV yang dipakai ini ukuran berapa mikron, Bapak? Saya tidak tahu persis. Tapi saya tidak tahu berapa mikron, tapi mungkin 200 kok atau. Ini sudah tahan berapa lama, Bapak, plastik ini? Ini sudah mau 2 tahun ini. Oh, 2 tahun, berarti di atas 150 mikron. Mungkin. Waktu saya beli, saya tidak tanya berapa milimikron. Iya. Baik. Terus Bapak, kalau keadaan terbuka seperti ini kendala yang dialami apa, Bapak? Kalau terbuka seperti ini, positifnya angin sirkulasi tertiup, udaranya. Sirkulasi udaranya bagus. Tetapi angin juga bisa membawa hama. Oh iya, penyakit hama. Ya, bisa membawa hama. Hama bisa hinggap di tanaman. Kalau terbuka begini, apakah belalang masuk atau tidak juga? Memang ada belalang yang masuk, tapi tidak menyerang. Ya, kalau menyerang pun mungkin 1-2 pohon. Oh iya, baik. 1-2 pohon dari kapasitas sekitar 1.800 pohon ya. Ini sudah penuh, Bapak. Oke. Ya. Tinggal diambil dan diisi. Tambah sedikit. Biasanya dia sampai penuh, Bapak, atau? Iya. Tengah. Biasanya paling tidak harus lebih tinggi dari dinamo yang ada. Pompa. Ya, dari pompa. Iya. Lalu setidak-tidaknya setengah dari
penampung ini supaya kalau listrik mati, air yang kembali itu Oh, tidak meluap. sampai tumpah. Oh ya, Tidak sampai tumpah. oke, baik Bapak.